Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Rancangan Tuhan dalam hidup setiap kita sebetulnya jelas, karena Tuhan mau agar setiap kita, khususnya yang percaya kepadanya, yang mengasihinya, yang menerima Dia dan menjadikan Dia sebagai Raja dalam kehidupannya, agar kita semua dapat berjalan di dalam padang rumput yang hijau, mata air yang tenang. Karena Daud jelas berkata dalam Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau dan membiarkan aku, membimbing aku ke air yang tenang. Berarti rancangan Tuhan buat setiap kita agar kita dapat berbaring, berjalan di dalam padang rumput yang hijau, serta memandang pada mata air yang tenang, agar kita dapat senantiasa mengalami berkat-berkat Tuhan. Namun pertanyaannya, apa sih sebetulnya hidup dalam berkat itu? Ada banyak orang pikir hidup dalam berkat itu berarti punya uang banyak, hidup dalam berkat itu berarti punya kedudukan pangkat yang hebat. Tetapi izinkan saya menjelaskan apa itu sebetulnya hidup dalam berkat. Karena ada banyak orang seringkali tidak menyadari berkat Tuhan, sehingga hanya karena tidak ada uang, hanya karena mungkin sedang mempunyai masalah di persoalan-persoalan tertentu, akhirnya dia mulai bersungut dan berkata, hidup saya tidak diberkati. Apa sih sebetulnya hidup diberkati itu? Yang pertama, ketika kita dapat tidur dengan tenang dan tentram, itulah hidup diberkati. Ada banyak orang malam tidak bisa tidur. Ada banyak orang malam hari gelisah sekali. Kenapa? Karena tidak bisa tidur. Dan buat saya, orang yang hidupnya diberkati dapat tidur dengan tenang. Bangun pagi segar, bangun pagi sukacita. Saudara boleh saja orang biasa, tetapi kalau engkau dapat tidur dengan tenang, itu bukti berkat. Karena orang yang tidur dengan tentram, dia rasakan ketenangan, dia rasakan damai. Bangun pagi segar. Betul ada masalah, tapi dia hadapi dengan sukacita. Jadi yang pertama, orang yang diberkati dapat tidur dengan tenang, dapat tidur dengan tentram. Ada orang yang sampai harus minum obat tidur supaya bisa tidur. Ada banyak orang yang akhirnya harus pergi ke diskotik sampai pagi supaya dapat tidur tenang malam itu. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, orang yang diberkati dapat tidur dengan tenang, tentram, karena dia tahu ada Tuhan yang menyertai dia. Yang kedua, seorang yang hidupnya diberkati itu artinya keluarganya bahagia. Saudara boleh punya rumah yang mewah, saudara boleh punya uang bertumpuk, tapi kalau rumah tangga ribut, keluarga penuh dengan makian dan mentakan, saya beri nama engkau adalah orang yang miskin, engkau adalah orang yang menderita. Tetapi jika kita senantiasa di dalam keluarga ada tawa, ada canda, ada ceria, betul ada masalah, tapi masalah-masalah dapat diselesaikan, persoalan-persoalan dapat dihadapi bersama-sama, maka saya beri nama engkau adalah orang diberkati. Orang diberkati yang pertama, tidur tenang ketika malam hari, tentram dan bangun pagi dengan sukacita. Yang kedua, keluarganya bahagia. Yang ketiga, selalu ada kemajuan. Artinya apa? Hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik lagi dari hari ini. Selalu ada kemajuan, ada kemajuan, ada kemajuan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen bukan berarti harus hebat, harus dahsyat. Saya percaya Tuhan bisa buat itu, tapi yang pasti
setiap kita, hidup kita harus lebih maju, lebih maju, lebih maju, karena Tuhan menyertai kita. Lalu yang keempat, apa sih hidup diberkati? Hidup kita tuh berguna, hidup kita berarti buat orang lain. Saudara mungkin orang miskin, saudara mungkin orang biasa, tetapi jika hidupmu berarti buat orang lain, hidupmu berarti bagi istrimu, hidupmu berarti bagi suamimu, hidupmu berguna buat orang sekitarmu, maka saya beri nama engkau orang yang diberkati. Tapi meskipun pangkatmu tinggi, engkau punya rumah mewah, engkau mengendarai mobil yang hebat, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau hidup saudara mengecewakan orang, menyakiti hati orang, maka saya beri nama engkau adalah orang yang menderita, engkau adalah orang yang susah, karena banyak orang akan menyumpahi saudara hari-hari. Tapi jika hidup kita berguna, berarti banyak orang mengucapkan berkat buat hidup kita. Karena ini yang saya percaya, Tuhan mau bukan hanya kita meraih berkat-berkat Tuhan, tetapi Tuhan mau hidup kita senantiasa di samping menerima berkat, senantiasa menjadi berkat. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita memang sedang membahas tentang hidup seperti padang gurun. Nah, Allah mau hidup kita seperti padang rumput yang hijau, tetapi dosa, hal-hal duniawi, hal-hal jahat dalam hidup ini, kalau kita tidak tinggalkan, maka itu akan terus mendorong kita untuk masuk dalam kehidupan yang kering kerontang seperti di padang gurun. Nah, dalam pembahasan kita tentang hidup seperti padang gurun, kita mau sama-sama lihat dari Sefanya pasal 2. Sefanya pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Sefanya pasal 2 ayat yang ke-12 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Kamu pun, hai orang Ethiopia, akan mati tertikam oleh pedangku. Ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara, akan membinasakan Asyur, dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi, sepi, kering, seperti padang gurun. Lihat, Tuhan rencanakan padang rumput yang hijau, tapi ketika kita memberontak kepada Tuhan, ketika kita hidup dalam jalan kita sendiri, maka Alkitab berkata Tuhan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi, sepi, kering, seperti padang gurun, dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, yakni segala macam binatang hutan, baik burung undan maupun burung bangau akan bermalam di hulu tiangnya, burung pongok akan berbunyi di tingkap, burung gagak di ambang pintu, pemapan dari kayu aras tak tersingkap. Itulah kota yang beria-ria, yang penduduknya begitu tentram, dan yang berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersuit dan mengayun-ayunkan tangannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di satu sisi Alkitab menggambarkan ada orang yang beria-ria, penduduknya begitu tentram, berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Artinya dia merasakan segala kebaikan Tuhan, dia merasakan betapa Tuhan menyayanginya. Tetapi di sisi yang lain ada mereka yang kemudian hidup di padang gurun. Nah, pertanyaannya, mengapa banyak orang? Sebetulnya Tuhan rancangan yang baik, karena dia Bapa yang bertanggung jawab, dia Tuhan yang luar biasa. Allah rancangkan padang rumput yang hijau, tapi kenapa ada banyak orang hidup seperti di padang gurun, kering, membosankan, tidak ada harapan, menyakitkan, mengecewakan? Pertanyaannya kenapa? Yang pertama saya pelajari, karena hidup dalam dosa. Dosa itu pahit, dan dosa itu tidak punya sesuatu yang baik. Dosa itu hanya dibungkus dengan hal-hal yang kelihatannya indah, tapi dalamnya menghancurkan dan menyakitkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin hari-hari saudara berkata, tapi dosa itu nikmat. Oh saudara belum tahu, ketika kulit luarnya terbongkar, maka dalamnya adalah pil
pahit yang menghancurkan. Sebagai alasannya mau ingatkan, keluarlah dari dosa saudara, kembalilah ke jalan Allah, maka hal-hal yang baik akan tersedia. Ingat, kenapa banyak kita hidup seperti di padang gurun, kering, membosankan, capek, lelah, jenuh? Yang pertama, karena kita hidup dalam dosa. Yang kedua, karena kita dengar firman namun tidak mau menjadi pelaku. Alkitab bilang, orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, dia sama seperti orang yang bodoh. Dia bangun rumah di atas dasar pasir, angin badai menghantamnya, hancur robohlah rumah itu. Itu sebabnya orang yang hidup dengan mendengar firman tapi tidak menjadi pelaku, maka dia hidup seperti di padang gurun. Dia tahu apa yang baik, tapi dia tidak pernah mengalaminya. Kenapa? Karena dia tidak hidup dalam janji-janji Tuhan tersebut. Yang ketiga, mengapa banyak kita hidup seperti di padang gurun? Karena kita memiliki banyak musuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara boleh tinggal di rumah mewah, saudara boleh seorang pejabat yang baik, saudara boleh saja punya konditor dan punya posisi yang baik, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara punya banyak musuh, maka hidup ini seperti padang gurun. Saudara sama ipar bermusuhan, saudara sama family sendiri bermusuhan, saudara sama tetangga bermusuhan. Akhirnya saudara kecewa sekali, kok hidup seperti ini. Itu sebabnya mari kita bawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan yang keempat, kenapa seringkali hidup kita bisa seperti padang gurun? Karena kita mempunyai sifat dan karakter yang buruk. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala masalah demi masalah terjadi dalam hidup kita. Gak selalu terjadi karena setan, tapi seringkali juga karena sifat kita jelek, karena karakter kita buruk, sehingga kita lihat banyak pintu tertutup. Kita lihat banyak masalah demi masalah bertubi-tubi menyerang kita. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, mari kita tinggalkan dosa, mari kita menjadi pelaku firman, mari kita hidup bawa damai, mari senantiasa kita memiliki karakter Kristus, maka dimanapun Tuhan tempatkan kita, kemuliaannya dinyatakan di tengah-tengah kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya mau berdoa buat setiap pendengar sekalian, saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang berbeban berat, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, saya berdoa buat setiap pendengar sekalian, khususnya mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena beban, karena masalah, karena persoalan. Bapa, berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang mungkin hidup seperti di padang gurun hari-hari ini, rumah tangganya seperti padang gurun, hari depannya seperti padang gurun, masa muda seperti padang gurun. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Tuhan jamah sehingga kembali hari ini boleh menjadi hari damai, hari kemenangan, hari mujizat, hari di mana kami lihat perkara-perkara besar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu mengerjakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.